Jumlah sekolah di Kabupaten Gorontalo yang terdampak banjir dan menjadi posko pengungsian warga kini masih diliburkan. Aktivitas belajar mengajar baru akan dilakukan setelah status tanggap darurat dicabut atau setelah tak ada lagi warga yang mengungsi di sekolah. Tak hanya merendam rumah warga, banjir luapan Danau Limboto juga berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sejumlah sekolah yang wilayahnya terendam banjir. Data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo ada 44 sekolah yang terdampak banjir, yakni 19 sekolah dasar, 22 PAUD, TK, dan 3 SMP. Pemerintah Kabupaten Gorontalo pun meliburkan aktivitas belajar mengajar di sekolah yang terdampak banjir dan dijadikan posko pengungsian. Kegiatan belajar mengajar baru akan kembali normal setelah status tanggap darurat dicabut dan tidak ada lagi pengungsi yang bertahan di sekolah. Yang ini sudah meninggalkan lokasi pengungsian baru dilakukan diaktifkan kembali sekolahnya. Cuman terkait yang sekolah yang masih terendam banjir itu sesuai hasil koordinasi saya dengan Dignas itu akan dilakukan musyawarah bersama dengan para guru untuk dilakukan pembelajaran di tempat-tempat yang sekolahnya sudah mulai berjalan. Saudara, kondisi terkini banjir di Kabupaten Gorontalo kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Kris Kamisma di salah satu posko pengungsian. Kris, bagaimana kondisi banjir di Kabupaten Gorontalo ini setelah hampir sepekan? Ya, Vidi dan juga saudara, tepat hari ini kita berada di salah satu lokasi pemukiman warga yang terdampak banjir luapan Danau Limboto. Kita lihat bersama saat ini memang di salah satu desa, yaitu di Desa Hutadaa, Kecamatan Telaga Jaya, yang memang sampai sekarang rumah warga setempat masih direndam banjir. Dan terlihat di sini ketinggian air masih mencapai 50 cm. Dan ada juga beberapa rumah yang memang berdekatan dengan Danau Limboto, itu ketinggian airnya masih berkisaran 1 meter. Sementara sebagian rumah yang sebelumnya tergenang air atau direndam oleh banjir luapan Danau Limboto sudah mulai surut karena sejak beberapa hari kemarin cuaca di Gorontalo cukup cerah dan berangin sehingga air yang merendam rumah warga berangsur-angsur surut. Sementara aktivitas warga pun yang rumahnya sudah mulai tidak terendam banjir itu sudah mulai membersihkan rumahnya dari sisa-sisa material banjir. Sementara masih ada beberapa wilayah di Kabupaten Gorontalo yang sebelumnya ada 4 kecamatan yang terdampak banjir luapan Danau Limboto. Saat ini berdasarkan informasi yang kita lihat di lapangan, masih ada beberapa desa dan kelurahan yang terdampak, seperti di Kecamatan Tilango yang merupakan salah satu kecamatan terparah yang terdampak luapan Danau Limboto. Saat ini hanya masih ada sekitar 4 desa yang terdampak, yaitu Desa Tabumela, Desa Tilote, Hilotidea, dan juga Desa Tualango. Itu masih ada beberapa sebagian rumah warga yang masih terendam banjir karena memang lokasinya sangat berdekatan dengan Danau Limboto. Begitu juga dengan di Kecamatan Telaga Jaya yang di sini ada 2 desa juga yang masih terendam banjir dengan ketinggian di atas 50 cm, yaitu Desa Hutadaa di tempat kami berada dan juga Desa Buhu. Begitu juga di di Kecamatan Limboto, itu masih ada dua desa juga yang terendam banjir, yaitu Desa Kayu Bulan dan juga Desa Hunggalua. Baik, Kris, jadi totalnya ada berapa kepala keluarga atau berapa jiwa yang terdampak dari banjir yang belum surut ini, Kris? Sampai sekarang pihak dari pemerintah kabupaten maupun khususnya BPBD sendiri masih terus melakukan pendataan berapa warga ataupun berapa kepala keluarga yang rumahnya masih terendam banjir, karena memang pemerintah kabupaten, BPBD maupun dinas sosial ini masih berfokus pada penanganan terhadap warga-warga yang terdampak, seperti pemenuhan kebutuhan dasarnya, baik itu berupa bantuan dan juga pelayanan kesehatan. Sementara untuk pendataannya sendiri belum ada data pasti yang dirilis, dan juga karena memang pihak pemerintah sendiri masih terus melakukan pendataan ke masyarakat. Vidi.
Baik Kris Kamima, terima kasih untuk laporan Anda dari Gorontalo.